الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja-puja dan puji-puji syukur kita yang telah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Hadirin, pujian hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pula pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa. Karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Maka hadirin dalam bahasa Allah Subhanahu wa taala, ulama telah katakan, diibaratkan bahwasanya jika seluruh air yang ada di permukaan bumi ini dijadikan tintanya dan ranting-ranting pohon-pohon dijadikan penanya dan juga daun-daun yang ada di seluruh dunia ini dijadikan kertasnya untuk menuliskan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, untuk menghitung daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita tidak akan sanggup, maka kita tidak akan mampu. Bayangkan hadirin, nikmat yang Allah berikan kepada kita mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Satu tarikan nafas kita saja ini sudah tidak ternilai harganya. Apalagi nikmat yang lain. Udara yang kita hirup saat ini semua digratiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk membayarnya? Apa yang bisa kita perbuat untuk menembus nikmat tersebut? Tabung oksigen harganya mahal. Ketika kita berada di dalam rumah sakit, nafas ataupun oksigen kita kurang, maka kita rela membayar mahal untuk supaya dapat bernafas dengan normal. Belum lagi nikmat yang lain seperti mata kita, telinga kita, kaki kita dan seluruh anggota tubuh kita. Maka kita selalu mensyukuri atas nikmat Allah ini dengan mentaati Allah, menjauhi larangannya, serta mengamalkan semua ajaran agama
sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu yang mulia Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Berkat tangisan beliau, tetesan darah beliau, susah payah siang dan malam untuk mendakwakan agama ini, sehingga kita saat ini merasakan kenikmatan daripada Islam. Kita merasakan kenikmatan ibadah salat kita 5 waktu di masjid dengan tenang. Maka hadirin, agama tidak dibawa oleh burung, agama juga tidak dibawa oleh aliran sungai ataupun aliran laut. Agama tidak langsung ada. Sudah pasti tentu agama ini ada karena ada yang mendakwakannya, ada yang susah bayakannya siang dan malam, yaitu suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Sudah menjadi kewajiban kita untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, karena di balik sunnah ada kejayaan, ada ketenangan, dan di balik sunnah juga sudah tentu ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mimbar khutbah Jumat ini khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan jemaah sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan iman yang terus dilakukan dengan peningkatan amal soleh, karena derajat kemuliaan seorang hamba di sisi Allah hanyalah dinilai dengan ketakwaannya. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kematian merupakan suatu hal yang pasti terjadi kepada siapapun. Ini menjadi salah satu hal yang ditakutkan kebanyakan umat manusia. Bagi umat muslim, kematian tak hanya soal akhir kehidupan, tetapi juga berakhirnya kesempatan mencari bekal pahala untuk menuju kampung abadi, yaitu akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Maka hadirin yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita percaya bahwasanya Amerika itu ada, Jepang itu ada, Eropa itu ada, padahal kita belum pernah ke sana. Kita hanya mendengar dari media saja, serta informasi yang lain, media cetak ataupun media elektronik, yang belum tentu benar beritanya. Terkadang juga hoax, buatan atau karangan manusia saja. Hadirin, kita harus meyakini bahwa alam kubur itu ada, padang mahsyar itu ada, jembatan sirat itu ada, surga dan nerakanya Allah itu ada. Siapa yang telah melihat ini, yaitu orang yang mulia di kalangan kaumnya, saja dijuluki Siddiq, amanah, fatanah, orang yang dipercaya. Siapa dia? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau telah melihat akhirat pada saat beliau di-Isra' Mi'rajkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi telah melihat daripada siksa neraka. Nabi telah melihat daripada indahnya surga. Nabi telah melihat dengan kepala mata Nabi sendiri aja. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi berkata melainkan petunjuk ataupun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini,
sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian. Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan khatib sampaikan pada kesempatan berharga ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup dan menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, seperti apakah amal yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqamah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Fa'inna khairul amal adwamuhu wa in qalla." Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antaranya sebagaimana hadis Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu ila min salasatin sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khatimah. Apakah itu husnul khatimah? Di antara tanda utama husnul khatimah ialah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya perkataannya yaitu la ilaha illallah, maka dia akan dijamin surga. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari ini kita mampu ucapkan kalimat la ilaha illallah. Nanti di akhir hayat kita belum tentu lisan kita mampu ucapkan kalimat la ilaha illallah. Mungkin hari ini kita sanggup menghafalnya, kita melafazkannya berulang kali, kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kita lihat di sekeliling kita hadirin, mungkin di dalam keluarga kita atau tetangga-tetangga jiran kita, berapa banyakkah hadirin hari ini orang yang meninggal dunia mengucap kalimat la ilaha illallah? Sangat sedikit hadirin. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan yang ringan ini hadirin tergantung daripada amal perbuatan kita. Maka ulama katakan, hati kita jika diisi dengan keduniaan, maka hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika meninggal dunia bukan Allah yang kita ingat, bahwa keduniaan yang kita perjuangkan siang dan malam, susah dan payah, itulah yang akan keluar dari mulut kita. Maka hadirin, semuanya ada letaknya. Pekerjaan kita letaknya di kantor, bukan di hati. Perdagangan kita
letaknya ada di pasar, bukan dalam hati kita. Sehingga ketika azan berkumandang, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, maka hadirin kita lihat hati kita. Apakah kita meninggalkan semua pekerjaan dunia kita, perdagangan kita, pertanian kita, perkantoran kita? Apakah kita menuju kepada masjid Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah hadirin, ulama katakan hati kita ibarat satu gelas. Apabila gelas ini diisi air, maka apabila ditumpahkan akan menjadi air, tetap air. Apabila satu gelas ini diisi susu, maka apabila ditumpahkan pastilah keluar susu. Begitu juga hati kita hadirin. Jika ada kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah, maka ketika kita akan dicabut nyawa kita, apa yang kita ucapkan, yang kita harapkan sesuai dengan hadis Nabi ini, yaitu dengan ucapan La ilaha illallah, sehingga diri kita menjadi jaminan Allah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka ia akan dijamin surga oleh Allah SWT. Maka indikator lainnya dari seorang yang husnul khatimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Qala Rasulullah SAW, "Idza arada Allah bi 'abdi khairan ista'amalu." Faqila kaifa ya'tamiluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li 'amalin shalihin qabla al-maut. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إذ زعمنا لمن جلال به كفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحافظون، أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته بقدسه. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وسيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب أجمعين، وعن التابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.